Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Yanatul Uyun dengan NIM 2331132 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas BKI 6D. Nah, pada kesempatan pertemuan kedua ini, saya akan menyampaikan learning journal yang kedua pada tanggal 23 Februari 2026 untuk mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pada pertemuan kali ini, seperti biasa, kegiatan diawali dengan membaca doa dan melanjutkan absensi. Setelah itu, kami memasuki materi utama, yaitu public speaking. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan public speaking? Jadi, public speaking adalah proses berbicara di hadapan sekelompok orang, secara terstruktur dan terencana, dengan tujuan menyampaikan pesan tertentu. Public speaking juga merupakan bentuk komunikasi publik yang menyampaikan informasi, pesan dalam berbagai bentuk seperti lisan, tulisan, suara, gambar, maupun simbol-simbol tertentu. Nah, dalam public speaking terdapat beberapa unsur penting. Yang pertama, proses terstruktur dan terencana. Artinya, sebelum berbicara, kita harus mempersiapkan materi dengan baik. Kedua, khalayak atau audiens teridentifikasi. Kita perlu mengetahui siapa yang menjadi pendengar kita agar bahasa dan gaya penyampaian bisa disesuaikan. Ketiga, public speaking bertujuan untuk mempengaruhi, memberikan informasi, bahkan menghibur audiens. Selanjutnya, mengapa kita perlu belajar public speaking? Ada beberapa alasan penting. Yang pertama, banyak orang sukses berawal dari kemampuan berbicara yang baik. Kemampuan menyampaikan ide dengan jelas dapat membuka banyak peluang. Nah, yang kedua, tuntunan zaman dan perkembangan teknologi. Nah, di era digital seperti sekarang, kita sering berbicara di depan umum, baik secara langsung maupun melalui media sosial, seperti webinar dan prestasi online. Yang ketiga, tuntunan profesi. Hampir semua profesi membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, termasuk dalam bidang bimbingan dan konseling Islam. Yang keempat, persaingan di dunia kerja maupun di pendidikan. Kemampuan berbicara yang baik menjadi nilai tambah yang sangat penting. Lalu muncul pertanyaan, apakah kemampuan public speaking itu bakat atau bisa dilatih? Jawabannya adalah mitos. Jika dikatakan hanya bakat, kemampuan berbicara di depan umum bahkan bukan semata-mata karena bakat, tetapi karena latihan. Semakin sering kita berlatih, semakin percaya diri kita dan terampil kita dalam berbicara. Jadi kuncinya adalah latihan yang konsisten. Berlatih dan terus berlatih. Ada juga beberapa tips agar presentasi atau penampilan kita lebih maksimal. Yang pertama, kuasai materi dengan baik. Bacalah materi berulang-ulang sampai benar-benar paham. Jangan hanya menghafal tetapi paham isi dan maknanya. Yang kedua, bayangkan situasi saat akan tampil. Visualisasikan diri kita berbicara dengan lancar dan percaya diri. Ketiga, saat presentasi, perhatikan kontak mata dengan audiens. Kontak mata menunjukkan kepercayaan diri kita, membuat audiens merasa dihargai. Keempat, perhatikan body language, mimik wajah, dan gerakan tangan agar tidak terlihat kaku. Kelima, sesuaikan bahasa dengan tepat dan siapa audiensnya. Keenam, atur intonasi suara yang tidak monoton. Dan sesekali kita bisa melemparkan jokes yang ringan agar suasana tidak terlalu tegang. Tentunya tetap sesuai dengan konteks. Selain itu, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari saat presentasi. Yang pertama, membagaikan handout isinya sama persis dengan materi sebelum kita menjelaskan, karena audiens akan lebih fokus membaca daripada mendengarkan. Yang kedua, isi PowerPoint hanya berupa poin-poin tanpa penjelasan yang jelas. Ketiga, visual yang tidak menyambung dengan teks. Keempat, tulisan yang terlalu kecil sehingga tidak terbaca. Yang kelima, penggunaan animasi yang terlalu banyak karena bisa mengganggu fokus audiens.
Nah, dari materi ini saya menyadari bahwa public speaking adalah keterampilan yang sangat penting, terutama sebagai mahasiswa, bimbingan dan konseling Islam yang nantinya akan banyak berinteraksi dan berbicara di depan banyak orang. Akhir kata, mari kita manfaatkan setiap kesempatan untuk berbicara di depan umum sebaik-baiknya, karena dari situlah kemampuan kita akan terus berkembang. Mungkin cukup Learning Journal pada pertemuan kedua ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.